Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami telah sampai pada lokasi yang akan kami survei, yaitu TPU Arab Melayu Tuan Kutamba Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah. Ya, jadi pada kali ini kami akan langsung pergi ke dalam, melihat-lihat makamnya dan juga berbicara pada narasumber atau juru kunci. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul Manaqib Al-Habib Husain bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Umar bin Abdurrahman bin Al-Imam Al-Umar Barakbah bin Ahmad Al-Aqsa bin Muhammad bin Syekh Abdullah bin Alawi bin Alwi Al-Ghayyur bin Al-Faqih Muqaddam wal Kanzul Muqtalam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khalid Husain bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isya Ar-Rumi bin Muhammad Al-Nagib bin Al-Imam Ali Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainul Abidin bin Husain Asib bin Ali bin Abi Talib Umuhum Ahbaba Fatimatul Zahra binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu nasab beliau. Keterangan singkat silsilah beliau. Beliau ini banyak guru-guru beliau. Salah satu guru beliau di Kota Tarim yaitu Sahibul Ratibul Haddad, kalau pernah dengar, Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Sehingga di Aceh itu tahun 13 Hijriah. Ini mas, 11-13 Hijriah pada zaman dinasti Said, tempatnya saat Syarif Ibrahim Jamaluddin berkuasa pada saat itu. Nanti kita lihat tahun Said Syarif ini tahun berapa di Aceh. Itulah masuknya Habib Husain bin Ahmad Barakbah di Kota Aceh. Setelah itu Habib Husain lagi hijrah lagi dari Aceh ke Palembang Darussalam pada abad 1120 Hijriah. Setelah itu mampir lagi ke Jambi pada tahun 1138 Hijriah. Mungkin pada abad 17 sekian ke atas ya. Itu pada sebelum zamannya Belanda, jajah oleh Belanda, itu udah masuk di sini.
Dan wafatnya Habib Husin itu 1173 Hijriah. Ini Habib Husin itu masuk ke Jambi pada tahun 1138 Hijriah, di mana Jambi ini terdahulu itu masih menganut agama Hindu dan Buddha pada zaman itu. Jadi di Jambi ini ada yang disebut dengan Kampung Pacinan. Kampung Pacinan ini dihunilah kebanyakan oleh saudagar kaya dari kalangan orang Tionghoa. Itu dari mana? Di jembatan itu, Gentala Aras itu keliling itu Kampung Pacinan. Kampung kita Pacinan ini ada saudagar kaya yang terkemuka, yaitu namanya Datuk Sintai. Ini gelar Datuk Sintai ini orang yang tersohor, berminatlah dan berniatlah Datuk Sintai ini menarik menjadikan beliau menantu Habib Husin, yaitu anak beliau yang bernama Siin kalau Cinanya. Kalau Arabnya Fatimah, dan gelarnya sampai sekarang ini Nyai Resik. Nyai Resik itu keturunan dari Datuk Sintai. Nah, dari semua itulah istrinya jadi 6 dan mempunyai anak 16. Kalau karomah Habib Husin, pada saat beliau mengajar santri beliau itu lewat, apabila ada binatang buas itu tunduk, tidak mau ganggu santri beliau. Itu salah satu keistimewaan beliau pada saat itu. Itu salah satu binatang buas tidak ganggu, dari sihir, dari apa itu jauh semua pada zaman. Padahal zaman itu sihir luar biasa kan. Nah, tapi adanya masuk Habib Husin, alhamdulillah kampung kita boleh dikatakan sekarang ini kampung wisata religi. Karena adanya Habib Husin kita bisa ngaji. Dulu masih makan yang haram. Itu salah satu. Pembugaran ini diperkirakan ada 25 tahun yang lalu. Perkiraan dari sebelum zamannya orang tua kita. Oh iya. Dulu puntennya Habib Muhammad, itu abah saya, wafatnya 2014. 2014 wafatnya, itu zaman saya dibangun. Kubah itu. Kubah ini baru 3 tahun dari zaman saya, sama semua kandang itu. Kalau ini kita pugar adanya toilet, musola dan semua fasilitas ini baru 5 tahun sekian. Di TPU Keramat Tuanku Tambak ini, TPU Keramat Tuanku Tambak ialah gelarnya Habib Husin. Tuanku itu gelar beliau. Oh, tuanku ya. Sohibul Tambak, jadi beliau, nama beliau. Tambak. Jadi gelaran TPU Keramat Tuanku Tambak. Tambak itu tanah timbunan. Jadi di area pemakam Habib Husin itu diperkirakan hampir 2000 para waliullah, para habaib, ribuan. Termasuk Habib-Habib dan Syarifah yang lain itu udah belasan ribu, mungkin puluhan ribu. Jadi sekitar makam beliau itu ada anak-anak beliau dan keluarga beliau semua. Satu kompleks keluarga beliau. Jadi kaligrafinya, nisannya Habib Husin itu dari zaman beliau wafat. Dipahat dengan tangan pada zaman itu. Nggak ada kaligrafi zaman sekarang seperti itu. Susah dibaca itu. Tapi kalau dipahami ada yang ngerti gitu. Jadi itu pada zaman mereka wafat udah ada dibuatkan itu pahatan tangan asli. Kayunya udah berarti udah 272 tahun umurnya batu nisan itu. Tadi yang di luar makam itu kan ada juga tuh yang batu nisannya yang sama persis. Satu keluarga semua. Oh, itu satu keluarga. Anak-anak beliau perempuan di bawah semua. Oh, di bawah nisan sama. Sebelah kanan ya? Iya. Sama keluarga semua. Anaknya juga ada di atas, yang ada yang di bawah. Cucu-cucu beliau. Cicit-cicitnya di sini banyak. Kalau untuk bentuk motif nisan beliau kan dari kayu itu nisan. Batu nisan itu pahatannya orang pada zaman dulu. Semasa Habib Husin hidup di Jambi gitu. Jadi mahatnya itu orang sepuh-sepuh dulu. Bisa jadi anak murid beliau. Pada saat beliau mengajar. Nggak ada cerita nyemen-nyemen dulu, belum. Nah, kayak gitu motif-motif itu saya yakin itu posisi awalnya dari Jambi. Jadi banyak nisan-nisan batu dan kayu. Kalau nisan yang unik seperti batu itu pahatan. Ada kemungkinan bentuk-bentuknya itu dari provinsi Aceh, ada dari Palembang. Karena gini, Habib Husin ini masuk ke Aceh dulu. Setelah Aceh Palembang. Jadi kalau untuk pahatan makam Habib Husin itu saya yakin dari Jambi. Nah, tapi kalau batu alam itu dipahat, pahatan tangan. Nggak sama seperti mencetakan. Nah, belum tahu motif kayu. Iya. Nggak mengetahui kayu apa tuh. Tapi kayu bukan kayu bulian, bukan kayu tamsu, bukan. Berarti memang kayu kualitas tinggi ya. Kualitas iya. Mungkin kalau di zaman sekarang mungkin nggak ada lagi lah. Kayak enggak ada lagi. Paling cuma kemarin tuh dari cagar budaya untuk baca kaligrafi. Itu salah satunya. Semua total kubahnya itu. Iya, total kubah. Di dalam itu kubah itu keperkiraan 10 kali 10. Ditambah depan itu mungkin
perkiraan 12 kali 10 dengan teras. Dengan teras 12 kali 10. Iya. Meter ya. Iya. Itu panjang dengan lebar makam keseluruhan. Tapi makam Habib Husin. Kalau seluruh makam tambak itu 3 hektar. Kalau seluruh tambah 3 hektar. 3 hektar kurang lebih.